1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, saya Niputurus Malawati dari SMA Negeri 2 Memui, CGP Angkatan 9, Kabupaten Badung. Fasilitator Lo Emi Kertiasih, pengajar praktik Niluh Putu Kurniawati. Diseminasi ini dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, bertempat di ruang pertemuan SMA Negeri 2 Memui dengan melibatkan 12 orang guru. Tujuan diseminasi: 1. CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif, serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. 2. CGP dapat membagikan pemahaman dan pengalaman kepada rekan sejawat, sehingga dapat berkolaborasi dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Diseminasi meliputi 1. Pemahaman terhadap konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. 2. Pengalaman dan pembelajaran yang didapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut, baik di kelas dan atau di rumah. Susunan acara diseminasi meliputi pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, diseminasi atau pengimbasan, refleksi, dan terakhir penutup. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu guru yang berkesempatan hadir pada saat ini, yaitu dalam diseminasi mengenai budaya positif modul 1.4. Saya sebagai CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Memui, Kabupaten Badung. Om Swastiastu. Assalamualaikum, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu. Sebelum kita mulai, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya mohon untuk Ibu Liantini untuk memimpin. Saya mohon kepada Ibu Guru untuk berdiri. Terima kasih. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku
Mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Selesai. Silakan duduk. Baik, saya akan memulai mengenai diseminasi modul 1.4 budaya positif. Nah, di sini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah ini tidak bisa kita dapat diciptakan secara instan, tetapi melalui pembiasaan dalam penerapan budaya positif di sekolah. Nah, itu diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Nah, sebagai guru yang baik, kita harus dapat menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, guru di sekolah mulai menerapkan dan membangun budaya positif secara bersama-sama dengan warga sekolah, bahu-membahu, dengan dimulai dari diri sendiri, untuk selanjutnya ditularkan kepada murid kita sebagai subjek pendidikan dalam rangka menggapai profil pelajar Pancasila. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi murid dalam proses pembelajaran. Nah, budaya positif ini juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid dapat lebih mandiri dan bertanggung jawab. Di sini konsep dan inti budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar yang akan kita nanti bahas, kemudian ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma pembelajaran ini terjadi dari paradigma yang kemarin berfokus pada guru atau dosen, di sini menjadi pembelajaran yang berfokus pada siswa. Pembelajaran ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua yaitu disiplin positif, menerapkan disiplin dengan mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Kemudian dapat mengontrolkan dirinya dalam melakukan suatu tindakan atau dapat mengelola kemampuan diri. Membuat murid memiliki kesadaran diri berdasarkan motivasi internal, bukan berdasarkan paksaan, pujian, atau hukuman. Di sini disiplin positif itu adalah berasal dari motivasi intrinsik dari setiap peserta didik. Kemudian berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Jadi di sini guru itu harus memahami apa sih motivasi dari peserta didik. Ya, di sini harus memahami bagaimana motivasi perilaku. Jadi apa sih motivasinya anak-anak itu? Yang pertama bisa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika anak-anak dia setiap hari itu datang tepat waktu, itu apakah timbul dari motivasi intrinsiknya atau memang dia hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, ada motivasi untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Jadi ketika dia belajar dengan sungguh-sungguh, apakah dia merupakan motivasi intrinsiknya atau dia, oh saya belajar tapi untuk mendapatkan mungkin hadiah dari orang tua, bisa saja, bukan hanya dia belajar untuk menghargai dirinya sendiri gitu. Jadi yang ketiga adalah
untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan adalah motivasi perilaku manusia yang bersifat dari luar atau ekstrinsik. Sedangkan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya itu adalah motivasi intrinsik. Nah, di sini sebagai seorang guru kita harus mampu menumbuhkan motivasi internal dengan nilai-nilai yang dipercaya oleh murid. Motivasi internal ini adalah timbul berdasarkan dirinya sendiri untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berikutnya, budaya positifnya adalah nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, nilai kebajikan di sekolah kita yaitu berdasarkan profil pelajar Pancasila. Jadi ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi ada nilai-nilai kebajikan yaitu juga ada IBO di sini, Primary Years Program, kemudian ada 9 pilar karakter di sini bisa disimak apa saja. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, sebagai seorang guru kita di sini harus memahami juga kebutuhan dasar dari anak-anak kita. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup, kemudian ada kebutuhan akan cinta kasih sayang, kemudian kebutuhan akan kesenangan, ya, kemudian kebutuhan akan kebebasan dan juga kebutuhan akan power. Jadi itu kebutuhan dasar manusia yang melandasi seseorang untuk berperilaku. Nah, ini yang berikutnya adalah posisi kontrol guru. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian ada teman, ada posisi pemantau, dan posisi manajer. Nah, kita akan simak video berikut mengenai posisi kontrol guru. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Mahu saya. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Jadi nanti Bapak Ibu-ibu bisa melihat di mana sih posisi kontrol ibu-ibu selama ini. Kenapa saya harus di lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Lihat kamu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah?
sayang, kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan.
Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, setelah menyimak video tadi, saya memberikan sticky note di sana. Kita berefleksi. Kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi, mana yang paling sering ibu-ibu laksanakan atau terapkan di kelas atau pada siswa kita. Jadi nanti bisa sticky note-nya bisa ditempelkan pada papannya ya. Oke. Jadi ini 5 posisi kontrolnya. 5 posisi kontrol guru. Nah, yang mana kira-kira yang paling sering Bapak Ibu terapkan kepada anak-anak kita ketika anak-anak kita melakukan atau melanggar disiplin ya? Kalau sudah silakan ditempel di papan sticky note-nya ya. Saya bersalah. Tempelannya mau kasih. Tempelannya suka banget. Sudah semuanya ya? Baik, sambil jalan, dalam 5 posisi kontrol ini, kalau kita lihat kalau saya refleksikan, saya lebih sering mungkin memilih sebelumnya menggunakan posisi kontrol sebagai teman. Nah, apa yang saya rasakan pada saat itu adalah ada rasa kurang puas karena ketika kita menggunakan posisi kontrol sebagai teman, kadang-kadang anak-anak banyak yang acuh, kemudian besok dia mengulang kembali seperti itu. Nah, kira-kira dari sini ini yang membuat rasa bersalah kita kelompokkan dulu. Ada membuat rasa bersalah di sini, kemudian ada teman, kemudian apa ini pemantau, teman. Oke. Kemudian penghukum, oke, sebagai teman. Kemudian, nah, yang posisi kontrol guru sebagai teman, kira-kira yang tadi siapa yang mengisi posisi kontrol guru sebagai teman? Oke, kira-kira apa yang sudah dirasakan kemarin setelah menggunakan posisi kontrol sebagai teman? Saya mau jawab untuk posisi kontrol yang guru yang saya teliti sebagai teman. Jadi di mana mereka bisa memberikan mungkin alasannya kenapa dia terlambat atau sebagai manapun, sehingga dia tidak merasa takut untuk mengutarakan bahwa dia melakukan kesalahan. Jadi ibaratkan kita posisi gurunya itu sebagai temannya, jadi murid sebagai teman kita, seperti itu menurut saya. Terima kasih.
Tadi saya milih posisi sebagai pemantau karena menurut bukan prinsip, maksudnya yang sering saya lakukan itu kadang kalau di kelas tuh misalkan siswa nih tidur sekali gitu. Saya cuma tegur, yang kedua tidur lagi, yang ketiga itu kadang kamu udah 2 kali ya tidur di kelas ibu ya, nanti kalau ketiga kali nanti kita gini gitu. Jadi saya secara sengaja atau enggak tuh kadang sering ngitung nih, oh ini murid yang sering gini, sampai ke berapa kalinya kadang juga masih ingat gitu. Kalau pemantau, saya milih yang mantau-mantau aja. Kasih Berikutnya yang penghukum siapa ya? Ada yang memilih, ada penghukum dan pemantau di sini. Kemudian ada posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Ada yang mau memberikan tanggapannya? Baik, terima kasih. Dari 5 kontrol yang sering lebih dominan lah yang saya lakukan itu membuat rasa bersalah. Jadi lebih sering ngomongnya halus tapi ngena gitu. Jadi misalkan nih terlambat gitu. Terlambat ya. Nah, biasanya kayak gitu. Jadi slow tapi sebenarnya membuat mereka tuh merasa kok saya kayaknya jelek sekali ya gitu kan. Oh terlambat ya, kemarin kayaknya sudah gitu kan, tapi masih dengan suara halus. Nanti kalau orang tuanya tahu kayak gitu dari rumah tuh jalan pagi tapi tiba-tiba di sekolahnya sampainya siang, gimana kira-kira orang tuanya? Nah paling begitu biasanya. Jadi lebih sering memberikan teguran itu halus tapi membuat mereka merasa terlihat buruk bagi dirinya sendiri gitu. Itu aja, terima kasih. Baik, kalau berdasarkan posisi kontrol guru, di sini posisi kontrol guru seharusnya mengambil posisi kontrol sebagai manajer ya, yaitu guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk mencari solusi terhadap permasalahannya sendiri. Kemudian posisi manajer juga mengacu pada restitusi. Nanti akan dipaparkan mengenai bagaimana restitusi itu. Nah, murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas berhasil pada diri murid itu sebenarnya. Jadi yang kemarin kita kan posisi kontrolnya ada sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian ada juga pemantau. Jadi diharapkan nanti posisi kontrol kita adalah sebagai manajer sehingga dapat menyebabkan murid itu berkembang dan dapat mengetahui identitasnya. Apa yang harus misalnya dilakukan, kemudian apa yang harusnya mereka dapat bertanggungjawabkan dan bagaimana caranya sehingga dia dapat mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Seperti itu sebenarnya bagaimana kita nanti mendidik murid kita. Disiplin positif berikutnya adalah mengenai keyakinan sekolah atau kelas. Jadi di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Ibu-ibu kan sebagai wali kelas di sini pastinya sudah membuat keyakinan kelas ya di kelasnya masing-masing. Nah, keyakinan sekolah atau kelas itu merupakan pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Apa sih bedanya keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Kira-kira ada yang memberikan pendapatnya mungkin? Kalau menurut saya, kesepakatan itu adalah suatu aturan yang dibuat di kelas, dibuat secara bersama atau serempak dengan kelas itu. Dengan artinya sama-sama sepakat. Kalau keyakinan yaitu di kelas kita artinya dengan keyakinannya sendiri siswa itu membuat keyakinan kelas. Contoh misalnya
di kelas tidak boleh membawa HP. Dia yakin dengan diri sendiri, dengan kesadarannya sendiri, dia tidak boleh menggunakan HP saat pembelajaran. Itu saja. Terima kasih. Baik, menarik sekali Ibu. Jadi di kelas tidak menggunakan HP pada saat pembelajaran seperti itu. Jadi itu adalah kesepakatan kelasnya. Nah, untuk keyakinan kelas kira-kira seperti apa kalau kita ubah misalnya kesepakatan kelas ini menjadi suatu keyakinan kelas. Yang tadi kan tidak boleh menggunakan HP pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, kalau keyakinan di sini ada nilai-nilai kebajikannya. Seperti misalnya disiplin. Nah, ada kata nilai kebajikan di situ adalah kalau nilai keyakinan itu disiplin dalam menggunakan HP, disiplin dalam menggunakan HP. Itu mungkin kesepakatan dengan keyakinannya, perbedaannya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah tentang segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, gini, guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahap, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinannya. Nah, dalam menerapkan segitiga restitusi tentunya guru juga harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia, karena anak yang melanggar peraturan itu merupakan anak yang ingin memenuhi kebutuhannya. Contohnya seperti ini, ketika dia terlambat masuk kelas setelah bel istirahat, ya di situ dia melanggar peraturan, tapi sebenarnya dia juga ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, karena dia pada saat bel istirahat itu kurang misalnya waktunya ketika dia antri di kantin. Jadi kan dia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, saya melanggar peraturan karena ingin memenuhi kebutuhannya. Jadi guru juga harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, tujuannya di sini segitiga restitusi ini adalah untuk menciptakan, atau tujuannya adalah murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi di sini, restitusi adalah salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Jadi, segitiga restitusi ini merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan untuk menuntun murid memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Jadi, di sini akan saya putarkan saja sedikit mengenai videonya yang sudah saya laksanakan. Segitiga restitusi meliputi 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser dari identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon ke proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan, murid diberikan pertanyaan bermakna untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Pengalaman saya terkait dengan penyelesaian beberapa masalah terkait dengan restitusi adalah sangat menarik, karena sebagai guru kita juga harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia di mana menyebabkan anak-anak melakukan pelanggaran. Perkenalkan, saya Siani, nomor absen 24.
Ya, silakan masuk Ari. Sudah jam berapa ini Ari? Jam 19. Ari tahu nggak kenapa hari ini dipanggil? Tahu Bu, Kenapa? karena telat masuk kelas Bu. Oke, Ari, setiap orang kadang-kadang melakukan kesalahan. Apakah Ari tahu jam berapa seharusnya Ari masuk kelas? Tahu Bu, Jam berapa? jam 10 lewat 10 Bu. Tadi Ari terlambat 5 menit ya? Iya, Iya. Kira-kira mengapa Ari terlambat masuk kelas tadi? gara-gara tadi ngantri di kantin ramai Bu. Oke. Apakah hal tersebut sesuai dengan keyakinan kelas Ari? Tidak Bu, Keyakinan apa yang Ari langgar? kedisiplinan. Kedisiplinan. Iya. Kira-kira apakah Ari bersedia memperbaikinya? Bersedia Bu, Nah, apa yang Ari lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? untuk tidak mengulangi hal itu lagi Bu. Oke, untuk tidak mengulangi hal tersebut kembali ya. Oke. Baik, tetap semangat ya Ari. Baik, Bu. Untuk besok berarti Ari Nggak telat lagi Bu. nggak terlambat lagi. Iya Bu. Terima kasih Bu ya. Silakan kembali ke kelas ya. Setelah berkomunikasi dengan ibu guru, saya merasa lega dan saya sudah berjanji untuk tidak mengulangi hal tersebut lagi. Terima kasih. Sekolah merupakan rumah kedua bagi murid, sehingga sudah sewajarnya sekolah menjadi tempat yang nyaman bagi mereka. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan sekolah sebagai tanah tempat bercocok tanam dan guru adalah petaninya. Agar benih-benih yang ditanam dapat tumbuh dengan baik, seorang petani harus bisa menyiapkan tanah yang baik dan menjaga lingkungannya dari hal-hal yang dapat merusak tanaman. Dalam hal ini, seorang guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, sehingga tercipta iklim pembelajaran yang positif di lingkungan sekolah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi bertujuan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid. Pada kasus berikut menjadi tindakan aksi nyata saya dalam pembiasaan yang dapat menumbuhkan karakter positif murid terkait dengan keyakinan sekolah tentang tata tertib menggunakan seragam sekolah. Halo Agus, kamu tahu nggak kenapa kamu dipanggil? Enggak Bu. Tidak? Tidak. Oke, Sandi tolong sini sebentar. Ya. Kenapa Bu? Sandi coba berdiri dulu. Agus coba perhatikan Sandi. Ada yang berbeda nggak dari penampilan kamu sama Sandi? Dari cara berpakaian. Cara berpakaiannya Ya. bagaimana? Bajunya Agus keluar, bajunya Sandi masih hitam. Oke, coba berdiri. Iya. Terus apakah yang mana sesuai dengan keyakinan sekolah kita? Yang dipakai Sandi. Yang dipakai Sandi. Iya. Bagaimana cara Agus memperbaiki hal ini? Apa yang akan Agus lakukan? Mulai sekarang, Agus akan mengikuti keyakinan sekolah untuk memasukkan baju. Baik, silakan kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih Agus kondisi. Setelah berkomunikasi dengan ibu guru, saya jadi tahu dengan keyakinan sekolah. Untuk kedepannya, saya akan mengikuti keyakinan sekolah. Baik, jadi setelah melihat beberapa permasalahan yang ada di sekolah atau di kelas di sini, rancangan tindakan untuk aksi nyata saya tentang budaya positif itu adalah kurangnya budaya positif siswa terkait dengan kedisiplinan mengenai aturan memakai seragam, ya, kemudian aturan tata rambut. Nah, ini adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk membentukkan budaya positif di sekolah adalah dengan membuat keyakinan kelas. Seperti pembiasaan memeriksa kerapian siswa sebelum memulai pembelajaran. Jadi beberapa yang saya lihat kenapa saya mengambil budaya positif tentang seragam, ya, dan juga tentang rambut, banyak anak-anak kita yang sekarang dia
pakai seragam. Sekarang pada saat guru ada itu seragamnya dimasukkan, tapi pada saat kemudian guru keluar dari kelas dia lagi mengeluarkan seragamnya. Kemudian yang saya lihat juga di beberapa media sosial ada ada beberapa wacana di mana ketika kita misalnya belajar, kemudian rambutnya gondrong, apakah itu berpengaruh dengan kompetensinya kita? Jadi cenderung nggak ada hubungannya antara kompetensi yang akan dicapai murid dengan gaya rambutnya. Jadi padahal kita di sekolah kita menekankan kepada karakter yang profil pelajar Pancasila. Di situ ada kedisiplinan juga. Jadi saya mengambil rancangan tindakan aksi nyatanya seperti ini. Kemudian tujuannya adalah membentuk keyakinan kelas, kemudian murid bertindak sesuai dengan budaya positif. Nah, melalui kesadaran dirinya dalam memasukkan seragam sekolah dan memakai ikat pinggang dengan rapi. Kemudian rambut bagi siswi juga harus diikat rapi. Biasanya kan siswi kadang-kadang mengurai rambutnya. Kemudian tolak ukurnya adalah terbentuknya keyakinan kelas, kemudian murid melaksanakan budaya positif di sekolah dengan kesadaran dalam memasukkan seragam sekolah, memakai ikat pinggang dengan rapi, rambut bagi siswi juga harus diikat rapi. Jadi rancangan tindakannya adalah menyusun keyakinan kelas, kemudian guru mengenalkan budaya positif, menanyakan pendapat siswa tentang berbagai contoh budaya positif, kemudian bagaimana menerapkan budaya positif tersebut dengan berkolaborasi dengan teman sejawat untuk memantau dan mengevaluasi sikap budaya positif siswa. Kemudian di sini kita di minggu kedua itu cross check tindakan siswa terkait pelaksanaan budaya positif. Kemudian minggu ketiga diskusi dan evaluasi dengan teman sejawat. Dukungan yang dibutuhkan adalah ini kepala sekolah sangat mendukung, kemudian dukungan dari warga sekolah juga dan teman guru dan wali kelas yang akan memantau dan mengevaluasi juga mengenai budaya positif ini. Agar dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri warga sekolah, dapat dilakukan dengan membentuk keyakinan kelas atau sekolah. Melalui keyakinan kelas atau sekolah, warga sekolah dapat lebih memahami dan menghayati nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Keyakinan kelas terbentuk atas dasar kesepakatan semua murid dengan tuntunan dan bimbingan guru. Keyakinan kelas merupakan hasil diskusi, mufakat bersama, apa saja yang menjadi aturan yang dituangkan, poin apa saja yang dimasukkan ke dalam keyakinan kelas yang dibuat, serta apa konsekuensi yang diterima jika kita tidak melaksanakan atau melanggar keyakinan tersebut. Om Swastiastu. Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Igusti Ayu Miraki Lahiratama. Hari ini saya akan memberikan tanggapan pasal keyakinan kelas yang telah dibuat oleh 11 hal. Saya mendapat kesimpulan bahwa mereka semua ingin dihargai. Ingat teman-teman, kita sebagai makhluk sosial ingin sekali dihargai satu sama lain. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil dan tanggapannya adalah kita harus menghargai satu sama lain agar mendapatkan lingkungan yang lebih sehat, lingkungan yang lebih mengerti perasaan satu sama lain. Demikian dari saya, Kaila Wiratama, pamit undur diri. Om Santi, Santi Om. Untuk menciptakan budaya positif, perlu adanya motivasi intrinsik dalam diri setiap warga sekolah. Saat ini, motivasi intrinsik tersebut belum sepenuhnya dimiliki oleh warga sekolah. Mereka cenderung taat saat ada dalam pengawasan, namun ketika tidak ada pengawasan, budaya positif tersebut belum sepenuhnya dilakukan. Sehingga diperlukan peran guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dengan pembiasaan-pembiasaan yang dapat menggiring siswa pada pemenuhan keyakinan akan nilai-nilai kebajikan. Dari pembiasaan-pembiasaan tersebut, maka akan tercipta budaya positif di sekolah. Nilai-nilai kebajikan yang saat ini ingin dicapai dalam kurikulum adalah karakter profil pelajar Pancasila. Kebiasaan yang sudah membudaya akan berjalan dengan sendirinya, baik ketika dalam pengawasan ataupun tidak.
Ini adalah penerapan budaya positif yang berkolaborasi dengan teman sejawat. Jadi ada juga beberapa guru yang sudah menerapkan budaya positif ini. Baik, silakan dilihat dulu kalau sudah rapi masing-masing, baru duduk yang belum rapi, rapikan dulu pakaiannya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Jadi pertama kita cek dulu kerapiannya kalian. Bajunya sudah semua dimasukkan? Sudah. Rambutnya. Masihnya semua oke ya. Oke. Silakan duduk. Pada asana Panganjali. Om Swastiastu. Pada asana Panganjali. Baik anak-anak, silakan cek kerapiannya dulu dari atas sampai bawah. Kalau sudah semua rapi, Ibu persilakan. Ya, cek dulu semua. Baju, rambut. Ya. Oke, sudah semua? Boleh, silakan duduk kembali. Sebelum duduk, sebelum pelajaran dimulai, silakan cek kerapiannya dulu ya. Dari rambut, jadi yang perempuan dilakukan, yang belum mungkin rapi, silakan dilakukan poni dan lain-lain. Rapikan bajunya, sudah pakai ikat pinggang, rok dan lain-lain. Yang kalau sudah dimasukkan bajunya, oke. Yang sudah merasa rapi, silakan duduk. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Nimade Naysila Anggita Putri dari kelas 11A. Jadi hari ini saya akan menjelaskan pendapat saya mengenai kerapihan dalam berpakaian dan kerapihan dalam rambut dalam profil pelajar Pancasila. Nah, jadi menurut saya untuk para siswa sebaiknya mereka memang benar menjaga kerapihan berseragam. Seperti misalnya memakai seragam yang sesuai dengan hari. Nah, jika kita sudah terbiasa menjaga kerapihan kita pada saat sejak dini, maka kedepannya kita akan menjadi lebih terbiasa lagi dan menjadi lebih rapi lagi. Apalagi jika kita lihat, jika kita ingin mencari pekerjaan, tentunya kita akan dilihat kerapihan kita juga. Dan untuk masalah rambut, untuk para lelaki atau para siswa, mereka bisa mencukur rambutnya 321 atau tidak, mereka bisa menggunakan minyak rambut untuk merapikan rambut mereka yang berantakan. Dan untuk para siswi, sebaiknya mereka tidak menggerakkan rambut ke sekolah dan tidak menggunakan jedai. Nah, jika mereka menggerakkan rambut di sekolah, kemungkinan besar itu akan mengganggu fokus mereka saat belajar. Dan untuk menggunakan jedai, bisa saja orang yang tidak mempunyai jedai itu akan merasa iri, sehingga terjadilah kesenjangan sosial. Dan sebaiknya mereka menggunakan karet gelang hitam untuk merapikan rambut mereka. Baiklah, sekian pendapat saya mengenai kerapihan seragam dan kerapihan rambut dalam profil pelajar Pancasila. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Nah, nanti diharapkan bahwa semua warga sekolah, terutama Bapak dan Ibu guru yang nanti melaksanakan pembelajaran di kelas, dapat melaksanakan budaya positif, di mana yang pertama kita akan memulai dengan mengecek ke
kerapian siswa ya, kerapian siswa. Kemudian nanti setelah anak-anak adanya pembiasaan ini, nantinya akan tumbuh, diharapkan nanti akan tumbuh motivasi intrinsik dari anak untuk lebih menghargai dirinya sendiri terhadap kedisiplinan. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan dari pelaksanaan atau penerapan budaya positif ini adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional Gajah Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat pada murid. Berikutnya adalah saya akan bagikan link refleksi dari pembelajaran ini. Ya, nanti saya akan bagikan linknya ya.
Swastiastu. Perkenalkan, saya Madeliantini, guru mapel geografi di SMA Negeri 2 Mengwi. Saya merasa senang dan sangat bangga karena Bu Rusmala telah melaksanakan sosialisasi kepada saya dan rekan-rekan guru di SMA Negeri 2 Mengwi. Jadi sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh Bu Rusmala yaitu tentang budaya positif di sekolah. Dalam kegiatan ini, saya dan rekan-rekan guru mendapatkan banyak pengalaman tentang bagaimana penerapan budaya positif di sekolah. Jadi nantinya saya juga dapat mensosialisasikan kepada siswa tentang pelaksanaan budaya positif di sekolah, salah satunya yaitu tentang kedisiplinan siswa dalam berpakaian. Saya berharap semoga kegiatan seperti ini bisa terus dilaksanakan karena nantinya akan bisa menumbuhkan kesadaran diri siswa tentang pelaksanaan dan cara berpakaian yang benar sesuai dengan aturan sekolah. Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi dari Bu Rusmala, saya merasa sangat tertantang dan semakin bersemangat untuk menciptakan budaya positif karena masih banyak yang harus saya benahi dalam penerapan budaya positif di sekolah. Selain itu, saya juga dapat belajar dan memahami bagaimana membuat keyakinan kelas serta mengetahui bagaimana posisi kontrol saya sebagai seorang guru ketika menghadapi permasalahan siswa dengan menerapkan segitiga restitusi. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus laksana, karena melalui kegiatan ini kami warga sekolah dapat memahami bagaimana penerapan budaya positif. Penerapan ini juga dapat terlaksana dengan terjalinnya kolaborasi dari berbagai pihak sekolah. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih. Semoga diseminasi ini dapat bermanfaat dalam penerapan pembelajaran di kelas. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niluh Madiratna Agustini, Kepala SMA Negeri 2 Mengwi, memberikan apresiasi kepada guru kami yang ikut di dalam program Guru Penggerak, di mana telah mensosialisasikan dengan teman-temannya tentang budaya positif. Kegiatan ini sangat bermanfaat dan sangat bagus untuk diteruskan ke depannya, karena dengan sosialisasi kegiatan budaya positif maka rekan-rekan guru yang tidak terlibat di dalam program Guru Penggerak semakin paham bagaimana melaksanakan budaya positif, dimulai dari sosialisasi terhadap rekan-rekan guru, di mana seterusnya rekan-rekan guru mensosialisasikan terhadap siswa anak-anak tentang kesepakatan sekolah yang kita laksanakan, contohnya yaitu tentang kedisiplinan anak-anak dengan tertib budaya berpakaian, baik itu dari tata rias rambut maupun tata rias pakaian. Dengan sistem pengembangan budaya positif ini, maka tidak akan terjadi lagi adanya hukuman terhadap siswa-siswa kita, namun benar-benar tumbuh kesadaran dari dirinya untuk melaksanakan hal-hal yang sudah disepakati sebagai budaya yang dilaksanakan dalam kesehariannya yang muncul menjadi budaya positif di sekolah kami. Semoga kegiatan ini tetap bisa berjalan dari tahun ke tahun, tetap direfleksikan pelaksanaannya terhadap rekan-rekan guru maupun siswa sehingga sekolah menjadi sekolah yang benar-benar menunjukkan disiplin dan budaya positif yang semakin baik ke depannya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.